Ini adalah Aisyah. Usianya hampir 2 tahun. Sekilas dia tampak cukup sehat. Tapi sebenarnya, dia menderita kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badannya tidak naik sejak dia berusia 1 tahun. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Tandanya bisa terlihat jelas dari tubuh Aisyah yang nampak lebih pendek bila dibandingkan dengan teman seusianya. Secara sederhana sebetulnya stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan biasanya dialami oleh anak di bawah usia 2 tahun atau bisa juga dia beresiko mulai dari sejak dalam kandungan, dan faktornya juga macam-macam penyebabnya stunting itu. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan tahun 2023, 1 dari 5 anak Indonesia terjangkit stunting. Sebagian penyebab Aisyah dan teman-temannya bertubuh pendek adalah karena mereka tidak mendapat asupan gizi, khususnya protein yang cukup selama 1000 hari pertama kehidupan. Nutrisi dari makanan, keturunan ya sedikit keturunan sedikit. Penyebab stunting itu kan sebenarnya adalah karena asupan gizi yang kurang ya Mas ya. Masih banyak sekarang itu mitos-mitos di masyarakat tentang tumbuh kembang anak. Misalnya nih kadang-kadang itu kan sebetulnya stunting itu bisa kita deteksi awal gitu ya. Biasanya ditandai dengan adanya word faltering ya. 1000 hari ini dimulai dari embrio atau minggu pertama ibunya dinyatakan hamil. Bukan dimulai dari hari pertama si bayi lahir. Periode ini krusial karena 80% otak manusia terbentuk saat itu. 2 kali berat badannya nggak naik itu kan kita sebetulnya harusnya waspada. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak orang tua itu yang denial itu tadi Mas, mengabaikan. Bu, kalau misal dikasih tahu Bu ini berat badannya nggak naik anaknya, misalnya gitu. Nah, oh nggak apa-apa Mbak, tambah pinter, soalnya kemarin baru pilek, terus dia tambah lancar ngomongnya, biasanya kayak gitu. Bu, ini masih nggak naik loh berat badannya. Oh nggak apa-apa Mbak, itu mau tambah kenceng larinya. Nah, hal-hal seperti itu masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita kesulitan untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan stunting dan juga intervensinya. Minimnya pengetahuan orang tua akan jumlah nutrisi yang diberikan kepada anak menjadikan angka stunting susah untuk diturunkan. Kebanyakan dari kita mengira bahwa stunting atau anak pendek disebabkan karena orang tuanya juga pendek. Dengan adanya paradigma tersebut, menyebabkan kebanyakan orang tua terkesan pasrah ketika melihat tinggi badan anak mereka tidak sama dengan teman sebayanya. Pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi ibu-ibu, mamah-mamah muda, dan ayah-ayah juga gitu ya, harus mulai peduli, mulai waspada. Wajib datang ke Posyandu BKB setiap bulan karena di situ ada pemantauan tumbuh kembang. Jadi nanti harusnya kalau kok udah 2 bulan nggak naik nih berat badannya, itu bisa langsung segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, atau dikonsulkan kepada tenaga ahli yang kompeten ya, kepada dokter anak seperti itu. Sehingga jangan malah kita sebagai orang tua tuh denial tadi. Fakta yang kedua adalah kebanyakan orang tua ketika memberikan makanan kepada anak terkesan apa adanya. Sebagian dari mereka tidak menghitung jumlah asupan protein yang terkandung dalam makanan itu. Yang penting anak makan, yang penting anak kenyang, atau yang penting anak tidak rewel. Dan fakta yang terakhir, ketika mendapati masukan dari petugas kesehatan, orang tua terkesan defensif atau bahkan denial menerima masukan tenaga kesehatan. Nggak apa-apa kok, nanti anakku gede sendiri, misalnya kayak gitu. Atau biasanya bapak ibunya pendek kok, jadi anaknya pendek. Nah,
terus porah nggak apa-apa gitu. Nah itu sebetulnya kan hal yang harusnya kita luruskan. Kenapa? Karena stunting bukan keturunan gitu. Stunting bukan karena genetik, tapi adalah karena tadi kekurangan gizi kronis. Betul sekali. Ketika sudah dalam keluarga tersebut ada anak yang mungkin beresiko stunting seperti itu, maka yang harus dilakukan, kalau misalnya ada fase denial, it's okay lah, itu hal yang manusiawi dari seorang ibu saya pikir ya. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama fase denialnya. Kenapa? Karena kita yang namanya stunting itu sebetulnya bekerjaran dengan waktu. Kenapa? Kalau misalnya udah 2 tahun, itu kita masih bisa mengejar secara maksimal, Mas. Jadi daripada ibunya galau lama-lama, akan lebih baik kalau segera konsultasi kepada tenaga medis, karena yang bisa mengentaskan stunting gitu ya, salah satunya adalah keberhasilannya itu orang tua harus sadar dulu bahwa memang ini nih anak saya ada hambatan pertumbuhan, dan itu harus segera diselesaikan. Bukan kita jangan melakukan denialnya jangan lama-lama lah gitu ya, bapernya jangan lama-lama. Betul sekali, karena sebetulnya dengan deteksi dini itu akan lebih cepat, gampang untuk penanganannya, seperti itu.